warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, semua yang hadir di majelis ini, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek, janda-janda, yang semoga semuanya disayang Allah, diberkahi Allah, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rizkinya, kabulkan hajatnya, disayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibahagiakan hidup dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Saudariku sekalian yang saya muliakan, semuanya punyanya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kamu punya, punyanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Rahmat Allah kepadamu bersama dengan dosa-dosamu. Allah tetap mengizinkan hatimu untuk beriman padanya. Bersama dengan dosa-dosa yang mata kita lakukan, Allah tetap izinkan mata kita untuk membaca Al-Quran. Allah tetap mengizinkan mata kita untuk berjumpa dengan orang-orang soleh-solehah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, betapa besar karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Anggota tubuh kita, akal kita, kesehatan yang Allah bagi pada kita, keluarga kita, yang punya orang tua, nikmat Allah Subhanahu wa taala untukmu. Yang masih pada punya orang tua, Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan bagimu. Saya ulangi, yang masih pada punya orang tua, terutamanya yang masih pada punya ibu, nikmat Allah Subhanahu wa taala masih Allah berikan untukmu. Dimanfaatkan, dipakai kenikmatan tersebut. Pandangi wajah ibumu, sayangi ibumu. Di tangannya ada berkah. Tengadah tangannya untukmu adalah doa paling mustajab bagimu. Sebab di kakinya telah Allah jadikan surga untukmu, anak-anaknya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala bagimu, teman-teman. Karunia Allah Subhanahu wa taala untukmu. Bagi yang punya suami, itu juga bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Tapi suami saya menjengkelkan, Ustazah. Emang kamu enggak? Yang punya suami, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagimu. Yang punya anak, Bu, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untukmu, untuk hidupmu. Enggak semua orang masih punya orang tua. Enggak semua orang diberi sama Allah Subhanahu wa taala pasangan hidup. Enggak semua orang dikasih anak sama Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kamu punya saudara yang menyayangimu, kakak adik, yang sayang padamu, kerabat, sahabat yang sayang padamu, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, Jalla Jalaluhu wa taala untukmu, ibu-ibu saudariku sekalian. Andai aib-aibmu dibuka di hadapan manusia, belum tentu ada orang yang mau untuk duduk bersanding bersama denganmu. Betul begitu? Nikmat dari Allah SWT. Semuanya dari Allah SWT. Belum lagi kalau kamu lihat-lihatin nikmatnya beragama di negeri kita. Kamu sholat gak ada yang ngelarang. Kamu bangun malam tahajud gak ada yang ngelarang. Kamu mau puasa gak ada yang ngelarang. Kamu mau baca Quran gak ada yang ngelarang. Kamu mau sholawatan gak ada yang ngelarang. Kita nih kalau mau berbuat kebaikan, tidak ada yang perlu kita kalahkan selain hawa nafsu kita sendiri. Alhamdulillah, enggak semua tempat Allah Subhanahu wa taala jadikan seperti di negeri kita ini. Belum lagi alhamdulillah, mau hadir majelis gampang, betul? Majelisnya juga ada, diadakan di mana. Tinggal pilih aja, alhamdulillah. Enggak semua tempat dikasih kemudahan semacam ini, ibu-ibu sekalian. Apa nikmatnya Ustazah? Biasa aja kok. Kamu gak pernah tahu rasanya tinggal di negara di mana umat Islamnya minoritas, atau ketika mereka mayoritas sekalipun, akan tetapi dengan segala keterbatasan dari peraturan pemerintah yang membatasi hal-hal kebaikan semacam ini. Banyak tempat-tempat yang gak mudah untuk diadakan kajian-kajian semacam ini. Maka kita tinggal di negara yang bisa hadir majelis, gampang hadir majelis, dibantu sama aparatnya untuk bisa tertib dan seterusnya. Hadiah dari Allah SWT, kita harus doakan agar kenikmatan ini tidak terputus hanya di kita, melainkan juga sampai ke anak turunan kita. Semuanya bisa merasakan menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis-majelis salawat, majelis-majelis maulid tanpa ada halangan, insyaallah. Amin ya rabbal nikmat. Saudariku sekalian, dia cerita, teman saya ini, dia bilang alhamdulillah banyak saudara-saudari kita di sana, di Australia, yang masuk Islam. Dan beliau, kalau ada yang masuk Islam, kalau perempuan beliau yang talqin Islam, talqin syahadat di sebuah masjid. Dia bilang, saya banyak ngajarin mereka, tapi mereka juga banyak ngajarin saya. Saya bilang, gimana sih Ustazah? Ustazah kan ustazah. Ustazah kan ngajar. Kalau mereka belajar dari ustazah itu udah pasti. Tapi bagaimana mungkin mereka ngajarin ustazah? Dia bilang, karena dari mereka saya belajar menghargai Islam. Dia bilang ada seseorang di antara mereka perempuan masuk Islam muda, umur belasan tahun. Saya talkinkan syahadat pakai jeans, celana jeans, pakai t-shirt. Dia bilang saya talkinkan syahadat hari itu, malam harinya dia saya. Dia bilang, Ustazah, seperti apa pakaian yang Allah mau buat saya pakai? Seperti apa pakaian yang Allah inginkan buat saya pakai? Saya tahu urusan pakaian ini jangankan untuk orang yang baru masuk Islam, yang Islam dari lahir pun kadang-kadang berat
mengerjakannya. Suruh pakai kerudung, gitu ya, pakainya panjang-panjang, sampai kaki modelannya yang begini begitu, tidak menampakkan lekuk tubuh. Bukan hal yang mudah, bahkan bagi anak-anak muda kita yang sudah Islam dari lahir sekalipun. Jadi saya bilang sama dia, udahlah nak, sah tanya yang detail-detail, yang penting kamu belajar buat sholat, nanti kamu belajar buat zikir, sebut nama Allah, kamu saya ajarin bacaan-bacaan yang bisa kamu baca. Dia bilang, Ustazah, saya akan pelajari semuanya perlahan. Tapi Ustazah juga kasih tahu saya pakaian apa yang Allah inginkan untuk saya pakai. Karena dia maksa gitu, akhirnya saya kasih tahu juga, ya, kamu tutup aurat. Kayak apa Ustazah? Pakaiannya yang longgar, jangan memperlihatkan lekuk tubuh. Pakai kerudungan. Dan seterusnya. Kasih tahu sama beliau pakaian yang semestinya dipakai seorang muslimah. Dia bilang besok paginya kayak jam-jam 9 pagi, jam 8 pagi rumah saya di bel, saya buka, perempuan tadi itu, buka pintu, perempuan yang kemarin masuk Islam. Dia bilang pakai abaya, dia bertanya kepada saya, Ustazah kayak begini pakaiannya. Saya bilang, iya betul nak, kayak begitu pakaiannya. Saya pun penasaran sama dia ini, jadi saya bilang, ayo masuk ke rumah, kita ngobrol-ngobrol. Saya tanya sama dia, nak, apa ini enggak berat bagi kamu untuk kamu? Enggak apa-apa kalau harus bertahap. Enggak harus sekalian gitu. Terus pemudi tersebut menjawab, enggak kok Ustazah, enggak berat. Jauh lebih berat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengenalkan dirinya pada saya. Jauh lebih berat ketika saya tidak kenal dengan siapa pencipta saya. Jauh lebih berat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala belum memberikan iman kepada saya. Ustazah, saya berbelas tahun hidup, saya makan, saya minum, saya tidur, saya bergerak tanpa saya tahu siapa yang menciptakan saya. Rasanya kayak lebih menyedihkan daripada seorang anak yang hidup di atas muka bumi tanpa pernah diakui oleh orang tuanya. Anak kalau hidup tapi nggak diakuin sama bapak ibunya sedih. Sedih. Perempuan tersebut menjawab, saya hidup berbelas tahun, nggak kenal siapa Tuhan saya. Rasanya jauh lebih menyedihkan daripada anak yang tidak diakui oleh orang tuanya. Jadi Ustazah nggak usah khawatir. Kasih tahu saja saya apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk saya. Sebab jangankan sekedar kain yang menutupi badan saya ini. Andai dia memerintahkan saya sesuatu yang sangat berat sekalipun, saya akan melakukannya agar saya tidak kembali lagi diusir dari kehadiratnya, agar saya tidak sampai dicabut iman dari dalam hati saya. Dia bilang begitu. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Kita nggak pakai nyari, nggak pakai usaha,
begitu lahir kita begitu Allah. Begitu lahir kita langsung diperdengarkan, langsung dikasih tahu siapa Tuhan kita dalam lantunan azan yang dibaca oleh ayah kita. Kita belum ngapa-ngapain, kita belum sedekah, kita belum nyenengin orang, kita belum bakti sama orang tua, kita belum berbuat apa-apa dari kebaikan. Begitu kita lahir, ayah kita sudah menyampaikan kepada kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anakku sayang, Allah yang paling besar. Kamu hidup di dunia yang asalnya berada dalam rahim ibumu nak kecil, sekarang kamu tinggal di dunia yang besar dengan segala permasalahan-permasalahan yang juga besar. Kamu takut, sama bapak juga takut, ibu juga takut, tapi tenang, bersama dengan kita ada Allah yang maha besar. Baru lahir sudah ditenangkan bahwa bersama dengan kita yang kecil, yang lemah, yang hina dina, kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar, yang maha mengendalikan segala sesuatu. Alhamdulillah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang hendak kamu dustakan? Baru lahir, belum berbuat kebaikan apa-apa, bahkan kamu belum punya nama, kamu belum tahu siapa kamu. Sudah diberitahu, asyhadu an la ilaha illallah. Aku menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sebelum kita tahu siapa nama kita, kita sudah diberitahu siapa nama Tuhan kita. Sebelum kita tahu siapa nama kita, kita sudah tahu siapa nama yang menciptakan kita. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untukmu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelum kamu tahu siapa nama orang tuamu, sebelum kamu tahu siapa nama presiden kamu, gubernur kamu, sebelum kamu tahu siapa-siapa, kamu sudah dikasih tahu pemimpinmu dalam kehidupan, imam kamu dalam kehidupan, manusia yang seharusnya kamu jadikan teladan, manusia yang harus kamu ikuti. Bagindamu Nabi besar Muhammad. Aku menyaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Hayya 'alas shalah. Kamu belum bisa ngapa-ngapain udah dikasih tahu caranya hidup bahagia, caranya hidup biar benar. Nak, kerjakan sholat, mari menuju jalan menuju surga. Kerjakan sholat, kerjakan ibadah. Hayya 'alal falah. Anakku sayang, mari menuju kebahagiaan, mari menuju keberuntungan. Nikmat Allah yang mana yang hendak kamu dustakan? Allah memberi padamu iman, bahkan tanpa usahamu apapun saja menujunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka cintamu seharusnya kepadanya ia tertuju. Sampai sekarang Allah tetap mencintaimu.
bersama dengan dosa-dosa yang kamu lakukan, bersama dengan kedurhakaan-kedurhakaan yang terkadang kamu kerjakan, Allah masih mengizinkanmu, masih membiarkan hatimu beriman kepadanya. Bu, kalau bukan karena cintanya Allah, kamu tidak akan diizinkan untuk sujud padanya. Kalau bukan karena cintanya Allah, kamu tidak akan diizinkan menyebut-nyebut namanya. Berzikir, membaca Al-Quran, enggak. Kalau bukan karena cintanya Allah, kamu tidak diizinkan melakukannya. Pernah enggak sebel sama orang sampai enggak mau dengar suaranya? Pernah? Pernah enggak benci sama orang sampai enggak mau lihat mukanya? Enggak apa-apa, normal. Itu adalah cara Allah memberitahu kepadamu. Allah lagi ngasih pelajaran untukmu. Allah juga kayak begitu. Allah kalau benci sama seorang hamba, tidak diizinkannya hamba tersebut sujud padanya. Allah kalau murka kepada seorang manusia, tidak diizinkannya hamba tersebut tengadah tangan memanggil-manggil namanya, enggak. Maka ketika seseorang sholat, bukan karena dia mau sholat, melainkan karena dia masih punya nilai di sisi Allah, Allah mengizinkannya untuk menghadap padanya. Ketika seseorang enggak mau sholat, enggak mau zikir, enggak mau baca Quran, enggak mau hadir majelis, bukan hanya karena dia tidak mau melakukannya. Terkadang disebabkan karena Allah murka padanya, sehingga Allah tidak berkenan mendengarkan suaranya, tidak berkenan untuk dia menghadapkan diri kepadanya. Maka kalau kamu sampai sekarang masih duduk di masjid, habis sholat, dengerin saya berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya adalah bahwa pandangan cinta Allah masih tertuju padamu. Artinya adalah bahwa Allah mencintaimu, sehingga masih diizinkannya dirimu untuk mendengarkan namanya disebut-sebut, masih berkenan untuk lisanmu memanggil-manggil namanya, berdoa padanya, mengingat dia sebagai Tuhanmu. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan padamu untuk kamu meraih cintanya. Alhamdulillah. Dia yang telah memberikan segalanya kepadamu, Bu, bagaimana mungkin kamu meninggalkannya? Dia yang telah memberikan segalanya kepadamu, Dek, bagaimana mungkin kamu berpaling darinya hanya karena kamu naksir seorang manusia yang bahkan belum berbuat sedikit pun kebaikan padamu, selain hanya ucapan-ucapan gombal dan sepotong coklat belaka. Baru dikasih coklat doang, udah mau-maunya Allahnya ditinggalin. Baru dikasih kata-kata gombal belaka. Aku gak pernah ketemu perempuan kayak kamu. Lah emang iya, kamu kan gak kembar.
Saya nggak pernah ketemu perempuan lebih cantik, lebih menarik dari kamu. Kamu percaya gitu? Aku nggak sanggup hidup tanpa kamu. Lah, kemarin-kemarin dia kemana aja? Nyatanya sampai sekarang dia masih hidup. Padahal kemarinan dia belum deket, belum kenal sama kamu. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, jangan gara-gara seseorang yang mengaku mencintaimu seutuhnya, menganggap bahwa kamu adalah belahan jiwanya, kemudian kamu tinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencintaimu bahkan sebelum kamu terlahir di atas muka bumi ini. Enggak gitu, Dek, caranya jalanin hidup. Enggak gitu. Cintai dia yang tak akan pernah meninggalkanmu. Cintai dia yang selama ini memberikan berbagai macam kenikmatan padamu. Cintai dia yang memberikan kehidupan kepadamu. Cintai dia yang merupakan segalanya bagimu. Dengan itu, kamu akan meraih kebahagiaan demi kebahagiaan lagi. Sesudah kehidupanmu di sini, esok-esok hari masih akan ada kebahagiaan demi kebahagiaan untukmu. Cintai yang seharusnya dicintai. Allah Subhanahu wa ta'ala. Para istri, cintai suamimu, tapi bukan karena dia, bukan karena transferannya, bahkan bukan karena ya saya harus cinta sama dia, dia kan ayah dari anak-anak saya. Enggak gitu, enggak gitu. Cintai suamimu bukan karena dia adalah ayah dari anak-anakmu, bukan. Cintai suamimu bukan karena isi dompetnya, bukan karena kebergantunganmu padanya, bahkan bukan karena dia adalah laki-laki yang saya cintai, bukan. Cintai dia karena Allah telah memilihnya sebagai jalan surga bagimu. Fangduri ilaih, kata Allah. Fa innama, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan betul bagaimana caramu memperlakukan suamimu. Sebab suamimu adalah jalan surga bagimu. Ketika kamu baik padanya, ketika kamu hormat padanya, ketika kamu sayang padanya, ketika kamu menjunjung tinggi dirinya, dia adalah jalan surgamu, wanaruki, dan jalan nerakamu ketika kamu menyia-nyiakan dia, ketika kamu menghina dia, ketika kamu menyakiti hatinya. Cintai dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab ia adalah jalanmu menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya cintai suamimu, bukan suami orang. Ustazah, masalahnya suami orang transfer saya lebih banyak daripada suami saya. Makanya kan saya bilangin, cintai suami itu karena Allah,
Bukan karena transferannya, bukan karena kebaikannya, bukan karena dia bapak dari ayah, dari anak-anakmu, bukan. Melainkan karena dia adalah suamimu dan Allah lah yang telah mengumpulkan kalian berdua dalam bingkai pernikahan. Bukan karena rasa hatimu padanya, bukan pula karena rasa hatinya padamu, bukan. Melainkan karena cintai Allah. Itu adalah jalanmu menuju surga. Cintai siapapun dan apapun yang dicintai sama Allah. Cintai Allah. Dan cintai apapun dan siapapun yang mendekatkanmu kepada Allah. Cintai Allah, cintai Islam. Sebab Islam adalah agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa keberatan sama ajaran agama Islam seperti apapun saja bentuknya. Hati-hati. Kalau ada orang taat kepada agama tapi dia ngerjain dosa, kamu boleh ngerjain sesuatu hal yang jahat, kamu boleh benci sama pekerjaan jahatnya dia, tapi kamu jangan sampai benci sama taatnya. Kan sering tuh ada orang bawa bom bunuh diri gitu ya, orangnya pakai jilbab. Jangan sampai kelakuan orang yang seperti ini membuat orang gak suka sama jilbabnya. Jangan sampai kamu benci sama cadarnya misalnya. Yaitu oknum aja. Ajarannya tetap agama Islam ini tinggi. Gak ada ajaran lebih mulia, gak ada ajaran lebih baik daripada ajaran agama Islam. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, cintai Islam. Cintai ajaran agama ini. Jangan sampai kamu ngelihat orang ngerjain taat, ngerjain maksiat, ngerjain dosa dan kamu tertarik sama dosanya. Misalnya, ngelihat orang lagi jemuran di pantai. Ya ampun, simple banget ya. Kayak enak gitu ya. Enggak gitu. Hati-hati. Khawatirnya Allah lihat kamu keberatan jalanin Islam, naudzubillah, takutnya Allah ambil balik Islam darimu. Khawatir Allah cabut Islam imanmu hanya karena kamu tidak pandai menghargai ajaran agama ini. Bu, saya pernah diceritakan oleh guru kami, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Ada seorang anak pulang dari majelis taklim, pulang dari madrasah. Dia masuk ke rumah bapaknya, dia cerita. Namanya anak-anak kan kalau dengar sesuatu, dia seneng sama apa yang dia dengar. Dia cerita sama bapaknya, Pak, tadi di sekolahan dong Pak, saya diajarin nih sama bu guru buat pakai ini Pak. Apaan tuh? Kayu siwak Pak buat gosok gigi. Nabi Muhammad pakai kayu siwak buat gosok gigi. Katanya ya Pak ya, sholat kalau pakai kayu siwak kayak beginian, sholatnya berlipat ganda pahalanya. Coba sini lihat. Diambil tuh kayu, diliatin sama dia. Habis itu dilempar. Ya nak, ini mah, mohon maaf ya, ini mah kayu yang biasa dipakai buat lempar anjing nih. Dia lemparkan kayu siwak tersebut begitu aja dengan nada merendahkan.
Saat itu istrinya sedang hamil. Istrinya melahirkan anak yang mukanya mohon maaf mirip anjing. Bapak tersebut kaget setengah mati, dia malu setengah mati, diambilnya pedang, dibunuhnya anaknya sendiri. Habis dia bunuh anaknya, dia depresi, dia kesel, dia marah. Kemudian dia pun menghunuskan pedang tersebut kepada dirinya sendiri. Dia pun mati dalam keadaan bunuh diri. Apapun yang dimuliakan Allah muliakan. Muliakan. Yang dimuliakan sama Allah. Allah memuliakan ajaran kita ini. Allah muliain sholat. Muliain sholat. Jangan diremehkan. Jangan diremehkan urusan sholat. Allah memuliakan Ka'bah. Muliain Ka'bah. Saya ingat ada cerita teman saya. Dia bilang, saya punya tetangga, mohon maaf, pulang haji jadi gila. Dari awal dia mau berangkat haji, orang kan niatnya kan bagus-bagus tuh berangkat haji, dia lain sendiri. Dia bilang, saya mau lihat nih Ka'bah, kayak apaan sih tuh yang namanya Ka'bah, orang kayak segitunya. Dia pun berangkat sampai ke Mekah, dia lihat Ka'bah, yang lain-lain bernangis, tersungkur, sujud syukur. Yang lain-lain lihat Ka'bah, terharu, penuh syukur pada Allah SWT. Dia lihat Ka'bah, dia bilang, oh kayak gini doang yang namanya Ka'bah. Sejak hari itu, teman saya cerita, sampai dengan dia pulang dari tanah suci, kembali ke kampung kami, dia jadi gila. Gak ada yang dia omongin kecuali kalimat, kayak gitu doang yang namanya Ka'bah. Kayak gitu doang yang namanya Ka'bah, gitu. Cintai apapun yang dicinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hargai apapun yang dimuliakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian dari cinta. Kalau kamu seorang janda punya anak, ada seorang laki-laki seneng sama kamu, tapi dia bilang, saya sih senengnya sama kamu doang. Anak kamu saya ogah lihat dia, ih. Bisa nggak kamu cinta sama dia? Nggak bisa. Nggak bisa. Sehingga sekalian saya muliakan, demikian pula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu pengen dapat cintanya Allah, cintai apapun yang dicinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran Islam kamu cintai, para ulama kamu cintai, para ulama kamu cintai. Sehingga sekalian, ada satu cerita yang juga disampaikan guru kami, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Di zamannya Imam Abu Hanifah, ada orang gak demen sama Imam Abu Hanifah, gak seneng sama Imam Abu Hanifah, sampai dipanggilnya dengan panggilan Abu Jifah, bangkai. Abu Jifah tuh si bangkai itu tuh gitu. Kalau misalnya dilewat jalanan gitu, tetangga kampung sama Imam Abu Hanifah. Dia kalau lewat sebuah jalanan, kemudian dia lihat ada masjid penuh gitu kan. Ada apaan sini penuh? Ada majelis. Siapa? Imam Abu Hanifah. Oh, Bu Jifah. Gitu. Nggak seneng sama Imam Abu Hanifah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, padahal Imam Abu Hanifah ulama-ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dari ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala paling terkemuka pada zamannya.
setiap malam sholat tahajud dengan membaca 10 juz Al-Quran. Imam Abu Hanifah, seorang pedagang yang zuhud. Walaupun beliau ulama, beliau juga berdagang dengan perdagangan yang sangat indah sekali. Pedagang yang jujur, pedagang yang berdagang dengan cinta. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, satu waktu yang benci Imam Abu Hanifah ini meninggal dunia. Masih di masa hidupnya Imam Abu Hanifah. Begitu dia meninggal dunia, badannya bau bangkai sampai keciuman ke kampungnya Imam Abu Hanifah. Sampai semua orang bilang, ya ampun bau bangkai, iya nih bau bangkai, mana sih bangkai, mana ya bangkainya, kok bau banget bangkai, bangkai, bangkai. Kayak Allah lagi mau ngasih tahu, yang bangkai bukan kekasihku Imam Abu Hanifah, melainkan yang bangkai adalah kamu yang telah tidak hormat kepada kekasihku. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi kekasihku, maka dia telah mengajak perang denganku. Cintai para ulama, cintai. Kalau misalnya ada orang yang biasa disebut-sebut sebagai ulama, kemudian kamu nggak seneng sama dia sekalipun, jangan pernah ngomong sesuatu dengan lisanmu kalimat-kalimat yang tidak baik. Kamu nggak tahu, kamu tidak ikut serta kalau ada sesuatu yang menimpa kepada orang-orang yang benci kepada para ulama-ulama Allah ataupun kepada wali-walinya Allah. Jelas? Imam Ghazali mengatakan, andai seumur hidup kamu tidak pernah ngata-ngatain setan, andai seumur hidup kamu tidak pernah melaknat-laknat setan sekalipun, nggak akan jadi pertanyaan dalam kuburmu, kenapa kamu waktu hidup nggak laknat setan. Itu setan yang sudah jelas-jelasan musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau sepanjang hidup kita tidak pernah melaknat seseorang yang mungkin saja dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun andai orang sekampung nggak demen semua sama dia, meskipun andai orang semua nggak ada yang seneng sama dia, dah jaga hati, jaga lisan, sibukkan dirimu dengan kebaikan sehingga tidak punya waktu untuk ngata-ngatain, untuk berkata hal-hal yang tidak baik kepada para ulama-ulama Allah, kepada para wali-walinya Allah, kepada orang-orang saleh. Insya Allah. Dan kalau kita bicara tentang mencintai orang yang dicintai Allah, ketahuilah tak ada yang lebih dicintai Allah daripada baginda kita Nabi besar Muhammad. Tak ada yang lebih dicintai Allah daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Maka kalau kamu ingin meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cinta, maka yang harus nomor satu kamu lakukan sesudah kamu mencintai Allah adalah mencintai Nabi Muhammad. Cintailah Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang. Itu adalah jalan paling singkat,
untuk bisa meraih cintanya Allah. Itu adalah jalan paling dekat untukmu mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingat ada satu masa saya diundang ke Oman untuk mengadakan daurah ilmiah, semacam pesantren kilat. Belajar beberapa hari itu, sekitar 2 minggu, tahun 2003. Ustazah tahun 2003 udah ngaji, udah ngajar, iya. Dari sejak tahun 2000 saya udah ngajar. Ngajar saya pertama-tama di kota Tarim, Hadramaut, Yaman, dalam bahasa Arab. Sekarang sesudah saya ngajar di Indonesia 20 tahunan, lebih ya, 22 tahun. Saya kayaknya kalau disuruh ngajar lagi ke Tarim nggak bisa lagi nih. Karena bahasa Arab saya udah jadi nggak terbiasa. Tahun 2003 saya diundang dari Indonesia untuk mengadakan daurah ilmiah, kayak pesantren kilat, belajar berhari-hari di kota Salalah, Oman. Undangannya Hubabah Bahiyah. Saya ceritakan di buku Bidadari Bumi pertama. Satu hari saya menceritakan kepada mereka tentang sholat khusyuk. Bagaimana Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa orang kalau sholat dan dia tahu siapa yang ada di sebelah-sebelahnya, berarti sholatnya nggak khusyuk, kata Imam Abu Hanifah. Saya ceritakan kehusyuan sholatnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Sayyidina Ali Zainal Abidin yang sholat kebakaran nggak tahu kalau kebakaran. Ada sholatnya Habib Abu Bakar As-Sakran yang sholat sambil dioperasi punggungnya, dan beliau nggak berasa dari khusyuknya mengerjakan sholat. Sudah saya bercerita kayak gitu, bahkan masih lagi cerita, mic saya direbut sama Hubabah Bahiyah. Hubabah Bahiyah bilang begini, ya Halimah musykilah. Nggak gitu Halimah, nggak gitu. Saya tanya, gimana Hubabah? Haula wa salatuhum hum. Mereka itu mereka Halimah. Salat mereka ya juga salatnya mereka, nggak bakalan jadi salatnya kita. Mahma sa'aina wa hawalna, kayak gimana pun kita berusaha, bagaimanapun kita belajar buat khusyuk, nggak mungkin ada ceritanya kita salat rumah kebakaran kita nggak sadar. Iya sih. Kamu kejauhan nak, kamu kejauhan. Ibarat tangganya sholat nih, ada 100. Yang kamu ceritakan itu orang-orang di tangga 98, 97. Di saat Nabi Muhammad berada di tangga yang nomor 100-nya. Sementara kita, orang yang naik tangga 2, naik ke tangga 3, naik ke tangga 4, kemudian merosot lagi. Kapan ada ceritanya kita bisa naik ke tangga 90 sekian itu? Kejauhan. Bukan begitu caranya kita buat sampai kepada Allah. Kita sholat, kita nggak akan tinggal sholat. Sholat adalah kewajiban antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan terus mengerjakan sholat, tidak akan kita tinggalkan. Tapi berharap kita akan dicinta Allah karena sholat kita. Enggak gitu caranya. Enggak gitu caranya. Kita tahu seperti apa sholat kita. Bukan berarti
Salat tidak bisa menyampaikan seseorang kepada Allah, bukan. Salat betul dapat menyampaikan seseorang kepada Allah dan kepada cintanya Allah, akan tetapi salat kita yang masih berantakan ini masih jauh untuk menjadi salat yang menjadi penyebab Allah cinta kepada kita. Iyalah, nyari barang gak ketemu, giliran salat inget. Siapa yang begitu? Nyari kunci keliling-keliling gak ketemu, giliran bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad di atas lemari. Iya, iya, betul. Salat bisa jadi penyebab orang dicinta di sisi Allah, tapi salat kita masih jauh untuk bisa sampai kepada yang demikian. Maka saya yang hari itu sebagai ustazah juga, namun bersama dengan saya ada guru saya Hubaba Bahiyah. Saya adalah seorang pembelajar yang baik, teman-teman. Karenanya saya pun segera bertanya kepada Hubaba Bahiyah, Hubaba, kalau bukan dengan sholat, cara kita sampai kepada ridha Allah, dengan apa kita bisa menjadi hamba yang semoga dicinta oleh Allah? Kira-kira sampainya kita kepada Allah ini lewat jalan mana, Hubaba? Hubaba Bahiyah tersenyum, kemudian menjawab, alhamdulillah, ma'ana nabi ya khair nabi. Alhamdulillah, kita punya nabi seindah-indah nabi. Alhamdulillah, kita punya nabi sedekat-dekatnya makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia telah sampai kepada Allah. Ia manusia paling tercinta di sisi Allah. Alhamdulillah, kita punya Nabi Muhammad. Halimah, panggillah terus Nabi Muhammad. Ketuk-ketuklah terus pintunya Nabi Muhammad. Esok atau lusa, beliau yang hatinya penuh kasih, penuh cinta, akan membukakan untukmu pintunya ketika kamu terus-terusan mengetuk-ngetuk pintu itu. Terus saja panggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Panggil aja terus, ketuk-ketuk aja terus. Nabinya nanti bakalan ngeh juga. Nabinya nanti bakalan peduli juga, siapa nih yang panggilin saya terus-terusan. Nanti Nabi yang penuh cinta itu akan membukakan untukmu pintunya. Dan kalau Nabi sudah membukakan pintu untukmu, diraihnya tanganmu, dibawanya kamu menuju Allah. Saya pun sebagai pembelajar yang baik kembali bertanya, Hubabah, bagaimana cara saya mengetuk-ketuk pintunya? Bagaimana cara saya memanggil-manggil namanya? Dengan solawatankah? Dengan baca solawat banyak-banyakkah? Dengan baca sejarahnya kah? Apa yang dapat saya lakukan yang dianggap Allah sebagai mengetuk-ngetuk pintunya Nabi Muhammad? Apa yang harus saya lakukan hingga dianggap oleh Nabi Muhammad sebagai orang yang terus-terus memanggil-manggil beliau hingga beliau berkenan membukakan pintu untuk saya? Hubaba Bahiyah kembali tersenyum kemudian menjawab, Halimah, cintailah Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang. Rinduilah Nabi Muhammad
sebisamu merindukan seseorang. Kayak apa kamu bisanya cinta sama seseorang? Setinggi apa, semampu apa kamu bisa cinta sama seseorang? Jadikanlah orang itu adalah Nabi Muhammad. Pernahkah kamu jatuh cinta sama seseorang hingga setiap lihat apapun kamu ingat kepadanya? Pernah. Jadikanlah orang itu adalah Nabi Muhammad. Pernahkah kamu merindukan seseorang yang setiap kali kamu ingat padanya mengalir dengan deras air mata kerinduan? Pernah. Jadikanlah orang itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kamu sudah mencintainya, sebisamu mencintai seseorang, setiap kali kamu merindukan dia, sebisamu merindukan seseorang, itu adalah ketukan pintu hatimu kepadanya. Tunggulah, dia akan membukakan untukmu pintunya. Maka saya ulangi teman-teman, untukmu yang ingin meraih cintanya Allah, untukmu yang ingin meraih surganya Allah, untukmu yang berharap-harap disayang-sayang sama Allah hingga dibahagiakan hidup dunia dan akhiratmu, aku beritahu padamu jalan paling ringkas, aku beritahu padamu jalan paling dekat, bahkan jalan paling singkat, sekaligus jalan paling indah untuk kamu meraih itu semua adalah lewat pintunya Nabi Muhammad. Cintai Nabi Muhammad, deketi Nabi Muhammad. Jangan berani mati sebelum kamu membawa cinta dalam hatimu kepada bagindamu Nabi besar Muhammad. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, kamu tentu sering mendengar namanya, bukan? Durtu tuftu masyarikal ardi wa magharibaha falam ajid baban lil wusuli ilallah ghaira babi Sayyidina Muhammad. Aku telah tawaf, telah kukelilingi bumi dari timur hingga baratnya, tak kudapati jalan untuk sampai menuju Allah Subhanahu wa ta'ala selain jalannya Nabi Muhammad. Jalan menuju Allah, jalan menuju cintanya Allah. Sebab Allah tidak pernah mencintai apapun dan siapapun lebih daripada cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Dan Allah akan mencintai hati yang di dalamnya terdapat cinta kepada Nabi Muhammad. Menurut kamu, sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu jadi mulia di sisi Allah, jadi meraih surganya Allah. Kenapa? Karena sholat mereka, karena ibadah mereka, karena jihad mereka? Enggak. Melainkan karena cinta mereka kepada Nabi Muhammad. Bahkan yang tertinggi cintanya, yang tertinggi kemuliaannya, sahabat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bernama Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq
radhiyallahu taala anhu wa arbah, yang katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ana wa Abu Bakar kasyirakin na'al ghaira anni sabaqtuhu bin nubuwah, aku dengan Abu Bakar seperti sepasang sendal, kami akan selalu beriringan, hanya saja aku adalah seorang nabi dan dia bukan. Saudaraku sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad mengatakan tentang Sayyidina Abu Bakr Siddiq, ma sabaqakum Abu Bakar bikathratis salah wala bikathratis siyam walakin bisyai'in waqara fi qalbi. Abu Bakar lebih daripada kalian semua. Abu Bakar yang paling utama di antara kalian semuanya, yang paling terdepan di antara kalian adalah Abu Bakar, bukan karena banyaknya salat, bukan karena banyaknya puasa, akan tetapi disebabkan karena sesuatu yang sangat kokoh dalam hatinya. Apa yang sangat kokoh dalam hati Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Para sahabat meriwayatkan, dan ini dituliskan oleh Imamul Haddad di dalam kitab Al-Fusul Al-Ilmiyah, dalam silsilah Haddadiyah yang nomor 4, kitabnya Imamul Haddad, di bab-bab terakhir, di halaman-halaman terakhir beliau menceritakan ini. Sesudah wafatnya Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar hidup 2 tahun aja. Saudariku sekalian, Nabi pernah bilang dalam hidup beliau, Sayyidina Abu Bakar Sayyidus Syuhada, adalah pemimpin para syahid di jalan Allah. Syahid itu orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu pimpinannya adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia 2 tahun sesudah wafatnya Nabi Muhammad, bukan di medan peperangan, melainkan di atas tempat tidur beliau karena sakit yang sudah tak lagi ingin beliau obati. Hari kemeninggalan beliau, hari Senin, beliau bertanya kepada Sayyidah Aisyah, 2 tahun sesudah kewafatan Nabi Muhammad, di bulan Rabiul Awal juga, beliau bertanya kepada putrinya Aisyah, ayu yaumin hadza ya Aisyah, di atas pembaringan beliau, hari apa ini wahai Aisyah? Aisyah menjawab, hadzal yaum yaumul itsnain ya walidi, ini hari Senin ayah, bulan Rabiul Awal hari Senin. Sayyidina Abu Bakar tersenyum lega sekali, senang sekali. Ditanya sama putrinya, ayah kok kelihatan seneng banget, kenapa ya? Hari Senin kan ini, betul ya? Sepertinya ini adalah hari yang sangat indah untuk mempertemukanku dengannya. Sama nih, Senin juga, Rabiul Awal juga, kayaknya sekarang nih hari yang saya tunggu-tunggu. Imamul Haddad bercerita, 2 tahun masa Sayyidina Abu Bakar sesudah wafatnya Nabi Muhammad, setiap kali beliau berbicara keciuman aroma daging gosong, kayak habis makan sate yang hangus, kayak habis kemakan daging yang hangus. Sahabat saling cerita satu sama lain, saya kok kalau bicara sama Khalifah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar kok kayak keciuman daging angus ya. Sahabat yang lain bilang, saya kirain saya doang, ternyata kamu juga nyium. Iya, oh bukan cuman saya itu, ternyata semua sahabat merasakan hal yang sama, tercium bau daging gosong setiap kali habis berbincang dengan Sayyidina Abu Bakar. Para ulama mengatakan, kabid mahruq minal muwafaqah minal mufaraqah bil habib.
Tentu Sayyidina Abu Bakar bukan habis makan daging gosong. Akan tetapi para sahabat mengatakan ada hati yang hangus terbakar karena tak sanggup berpisah dengan kekasih hatinya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga beliau meninggal dunia di atas pembaringan sebagai peraih syahid cinta kepada Nabi Muhammad. Pemimpin, pejuang cinta Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Saudariku sekalian, Sayyidina Abu Bakar itu orang yang ibadahnya luar biasa, sedekahnya luar biasa, jihadnya luar biasa, semuanya luar biasa. Akan tetapi beliau beribadah dengan cintanya kepada Nabi Muhammad, yang andai pun tidak beribadah dengan ibadah yang itu, beliau mungkin saja bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadahnya yang lain. Tapi kalau saya, kamu, kita, menurutmu apakah sholatmu selama ini pantas memasukkanmu ke dalam surga? Jujur, silahkan jawab dengan jujur. Ingat sholat-sholat kamu modelannya kayak apa. Kemudian saya tanya padamu, apakah menurutmu sholatmu tersebut pantas dengannya kamu membeli surga? Pantas? Kebeli kira-kira surga pakai sholat-sholat kamu yang kemana-mana itu? Sholatmu yang gelambiar hatinya itu? Sholat saya yang bising ini teman-teman belum pantas membawa saya ke dalam surganya. Saya akan terus berusaha, sebagaimana saya berharap kamu pun juga terus berusaha untuk meraih sedikit-sedikit kehusyuan dalam sholat. Tapi berharap sholat kita membawa kita ke surga sepertinya masih jauh sekali. Apakah menurutmu sedekahmu yang tak seberapa itu bisa membawamu ke surga? Yang kalau sedekah mikirnya 3 hari 3 malam sebelum mengeluarkan sedekah, betul? Itu pun juga masih kita hibur-hibur diri kita, duitnya nggak hilang, nanti Allah gantikan. Yang masih berharap-harap rezeki-rezeki duniamu akan menjadi bertambah dengan sedekahmu, apakah menurutmu sedekah yang seperti itu layak membawamu ke surga? Enggak. Menurutmu kamu pantas masuk surga karena apa? Karena kamu adalah istri yang solehah. Seberapa solehah dirimu itu? Saya istri yang sabar Ustazah menghadapi suami saya. Tunggu, itu kan ucapan kamu. Kalau saya tanya sama suamimu mungkin dia akan menjawab yang sama. Ustazah, saya sudah sabar menghadapi istri saya selama ini. Siapa yang sebenarnya sabar? Saudariku sekalian yang saya muliakan, apa yang menurutmu akan bisa membawamu ke surga? Yang saya harapkan dapat membawa saya ke surga adalah tangan mulia manusia terindah tercinta di sisi Allah bernama Sayyiduna Muhammad, yang telah mengatakan dalam hadisnya, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku muat bahkan untuk umatku
yang mengerjakan dosa-dosa besar. Tak pupus harapan saya dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah putus harapan saya dari disyafaati oleh manusia agung, baginda kita Nabi besar Muhammad, yang ketika ditanya oleh Sayyidina Ibnu Abbas, "Ya Rasulullah, aina ajiduka fil mawaqif?" Wahai Rasul, di mana aku akan berjumpa denganmu di akhirat nanti? Nabi Muhammad menjawab, aku akan menunggu ketika amalmu ditimbang, wahai Ibnu Abbas. Jika aku dapati amal ibadahmu kurang, aku akan datang membawa salawat-salawatmu padaku. Aku akan letakkan ia di timbangan amal kebaikanmu hingga amal kebaikanmu menjadi berat. Bahagia hati Sayyidina Ibnu Abbas. Kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, hadza li khassah aw li jami' ummatik?" Ini untukku saja ataukah untuk seluruh umatmu? Nabi tersenyum kemudian menjawab, "Bali jami'i ummati," untuk segenap umatku, wahai Ibnu Abbas. Aku akan menunggu di saat amal mereka ditimbang. Aku akan datang membawa salawat mereka padaku. Dengannya aku akan memberatkan timbangan amal kebaikan mereka. Kemudian di mana lagi, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, aku akan menunggumu di pintu surga, wahai Ibnu Abbas. Wa mimbari ala yasari arsyir rahman. Mimbarku berada di samping kiri arsy Allah Ta'ala. Kenapa wahai Rasul? Kenapa engkau lebih memilih untuk mimbarmu berdiri adalah di samping arsy Allah sebelah kiri? Padahal engkau biasa-biasanya suka yang serba kanan-kanan. Nabi menjawab, sebab itu adalah pintu yang paling dekat dengan jembatan Sirat. Aku akan menunggu umatku di sana. Apabila aku lihat kamu, wahai Ibnu Abbas, dosa-dosa membuatmu terjerumus masuk ke dalam neraka, aku akan melihatmu dan menarikmu kembali ke atas jembatan hingga kamu bisa masuk surga dengan syafaatku. Untukku saja ini, wahai Rasul, ataukah untuk seluruh umatmu? Nabi menjawab, bali jami'i ummati, untuk seluruh umatku, wahai Ibnu Abbas. Aku akan menunggu mereka di pintu surga Allah, di atas mimbarku di sebelah kiri arsy Allah. Umatku ketika melewati jembatan Sirat, di antara mereka ada yang dosa-dosa membuat kakinya tergelincir hendak menuju neraka, akan tetapi cinta mereka membuat Allah memperlihatkan wajahku sehingga mereka pun akan memanggil-manggil namaku, wa sayyidah, wa muhammadah, wa nabiyah. Aduh Nabi Muhammad tolong saya, Rasulullah tolong saya, duhai Rasul tolong saya.
inni akhidun bi'ujazikum minan nar. Kata Nabi Muhammad, aku akan menarik lenganmu dari api neraka. Aku akan memberdirikanmu kembali di atas jembatan hingga kamu dapat masuk ke dalam surga Allah dengan syafaatku. Adakah sesudah saya menyampaikan hal ini padamu, kamu berani mati tanpa membawa cinta kepada baginda Nabi? Siapa yang menurutmu akan menolongmu hari itu? Siapa yang menurutmu dapat kamu panggil namanya hari itu, kemudian menyelamatkanmu dari murka Allah Ta'ala? Saya nggak berani. Saya nggak berani mati tanpa bawa cinta kepada baginda Nabi. Sebab saya tahu siapa diri saya. Saya tahu keadaan saya mengkhawatirkan. Karenanya harapan saya tak putus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk itulah saya akan berusaha semampu saya menabung cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad, hingga semoga tatkala datang ajal menjemput saya bisa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghantar hati yang memiliki secuil cinta kepada baginda Nabi Muhammad, yang dengannya semoga Allah berkenan menyelamatkan saya. Tabunglah cintamu, tempuhlah jalan cintamu, cintai Allah, cintai Nabi Muhammad, cintai apapun dan siapapun yang mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengannya hatimu telah melaksanakan tugasnya untuk menuju jalan cinta Allah, untuk menuju jalan ridha Allah, untuk menuju kepada surga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dapat diamalkan dalam